warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Dahlia dan akan ada rekan saya Siti Nur Halimah. Di sini kami menyampaikan materi tentang perkembangan tafsir di Indonesia periode klasik abad ke-7 sampai ke-15 Masehi. Periode klasik abad ke-7 sampai ke-8 Hijriah sampai ke-15 Masehi sebagaimana disinggung di awal abad ke-7 sampai ke-8 hingga ke-15 merupakan masa-masa masuknya pengaruh Islam ke Indonesia. Masa ini lebih tepatnya disebut sebagai masa Islamisasi. Bangsa Indonesia yang berawal dari penganut atau kepercayaan animisme menjadi penganut Islam. Pesan-pesan Al-Quran sudah mulai diperkenalkan dalam bahasa setempat, tetapi masih bersifat integral dengan pengajaran agama yang lain. Pengajaran Al-Quran belum sampai pada tahap kajian tafsir secara mandiri. Kaitannya dengan penulisan, terjemahan dan tafsir terhitung masih sangat minim. Pengaruh Wali Songo pada masa yang terbilang cukup signifikan. Para wali mengajarkan nilai-nilai agama yang berpadu dengan budaya lokal. Sunan Ampel 1478 Masehi misalnya mengajarkan umat Islam agar menjauhi 5 perkara yang terlarang, diistilahkan dengan molimoh. Ajaran molimoh yang meliputi emoh, main tidak mau berjudi, emoh gombe, tidak mau minum minuman yang memabukkan, emoh madat, tidak mau memakai minum atau menghisap candu atau ganja, emoh maling, tidak mau mencuri dan korupsi, dan emoh madon, tidak mau main perempuan dan berzina. Menjadi misi utama yang ditegakkan dalam berdakwah, ajaran ini sebenarnya mewakili apa yang disampaikan Al-Quran dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90 sampai 38, 39 dan 5, serta Quran Surah Al-Isra ayat 32 sampai 25. Begitu juga Sunan Giri yang sangat kental dengan budaya Jawanya menyusun misi dakwanya dalam sebuah lagu atau tambang Jawa Lir-Ilir. Pola menyampaikan ajaran Islam masa ini memiliki kesamaan dengan yang terjadi pada masa awal dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Titik kesamaan terdapat pada teknik penyampaian dan kondisi masyarakat. Tafsir Al-Quran yang disampaikan diberikan sesuai dengan kebutuhan faktis dan kondisional, suatu hal yang logis mengingat masyarakat saat itu masih belum familiar dengan tradisi tulis-menulis. Penafsiran sendiri merupakan salah satu upaya menuju pembinaan kepribadian umat, baik menyangkut akhlak, akidah maupun hukum-hukum fikih. Oleh karena dakwah mereka mudah dicerna dan diterima umat bangsa Indonesia berduyun-duyun masuk Islam, dan hingga sekarang pun Islam menjadi mayoritas di Indonesia. Pada abad ke-7 sampai 15, klasik studi Al-Quran periode pertama Islam di Nusantara belum bisa dikatakan sebagai tafsir. Meskipun pada masa ini kitab-kitab tafsir karya para ulama dunia telah bermunculan, akan tetapi untuk skala Indonesia, penafsiran Al-Quran masih berada pada wilayah penjelasan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan pembahasan ajarannya. Sebagaimana diketahui bahwa para ulama dan penyebar Islam melihat kondisi Nusantara pada saat itu, di mana yang dibutuhkan hanya sebatas penafsiran ayat-ayat untuk kebutuhan dakwah Islamnya, sehingga untuk melacak karya-karya yang muncul pada periode klasik sangat susah disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya pertama, bahwa tulisan di masa itu belum begitu penting bagi masyarakat Indonesia. Kedua, bahwa masyarakat Indonesia pada masa itu lebih memilih penjelasan-penjelasan praktis terhadap isi dan kandungan Al-Quran ketimbang membaca karya-karya yang pernah ada di negeri Arab. Ketiga, bahwa masyarakat yang memeluk Islam dari kalangan pribumi masih membutuhkan waktu untuk belajar membaca. Huruf-huruf tersebut masih tergolong asing di kalangan masyarakat Indonesia.